إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Alhamdulillah, segala puji-pujian, segala kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas dibesarkan, tidak ada yang pantas dipuji, tidak ada yang pantas dihagungkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemilik, pengatur seluruh yang ada di atas kehidupan dunia ini. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini harus bukan lagi senantiasa tapi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, kasih sayang, karunia, kebaikan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Karena hakikatnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata alim ulama, satu orang yang beriman ini harus dia mengetahui bahwa sesungguhnya dalam kehidupannya ini dia senantiasa berada dalam lingkaran atau penjara. Dalam penjara. Penjara akan apa? Penjara akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu pun dalam kehidupan ini yang datang dalam kehidupan kita ini, baik itu kita senangi maupun kita tidak senangi, semuanya datang dari Allah. Ada yang bukan datang dari Allah? Semuanya datang dari Allah. Maka seharusnya orang yang beriman ini dia merasa selalu terpenjara di dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak kita tengok ke kanan. Semua tengok ke kanan. Coba tengok ke kanan. Palingkan kepala kita ke kanan. Leher kita ke kanan. Kepala kita ke kanan. Bisanya goyang leher kita itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara seperti ini menjadi suatu adab orang bicara, kita melihat kepada orang yang bicara. Mata kita sampai bisa melihat ke arah orang yang berbicara itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita sampai bisa mendengar. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita manusia ini berada di dalam penjara atau lingkaran nikmat-nikmat Allah Ta'ala, dan tidak ada celah untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini hal yang penting untuk selalu kita ingat, selalu kita bicarakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Maka hendaknya nikmat-nikmatku, kata Allah, kalian ini senantiasa bicarakan. Karena tidak ada satu pun dalam kehidupan kita ini yang bukan nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
setelah kita senantiasa memuji, membesarkan Allah, mengagungkan Allah atas seluruh nikmat Allah, maka bagaimana kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Atas usaha, pengorbanan, pikir dan kasih sayang beliau kepada umat ini, kepada kita, sehingga hari ini kita bisa merasakan nikmatnya ini hidup, merasakan nikmatnya ini agama. Karena pengorbanan pikir beliau, kasih sayang beliau kepada umat ini, hari-hari yang dipikir beliau adalah umat ini, kita Pak. Sehingga dikatakan kasih sayang kita, kecintaan kita kepada selain Allah, setelah itu adalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada ibu bapak yang melahirkan kita, bukan, tapi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat iman. Setelah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saudara muliakan Allah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa hari-hari selalu memikirkan, mendoakan kita. Umatnya, ummati, 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 ummati. Semua manusia selalu dipikirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mendoakan daripada Fatimah, Hasan, Husain, bukan. Tetapi dalam doa Nabi yang selalu didoakan adalah kita semua. Bahkan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dunia ini, maka yang disebut itu bukan bagaimana keadaan anakku Fatimah, bagaimana keadaan istriku Aisyah nanti, tetapi yang dipikirkan, yang terucap dari bibir mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummati, 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 kita ini semua. Allahu Akbar. Maka seharusnya kita membalas ini semua, kebaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak mengamalkan perintah-perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud balas budi kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan manusia ini Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam amal agama yang sempurna. Jadi tujuan kita hidup di atas dunia ini sampai datangnya kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata alim ulama, amal di sini adalah amal yang sempurna, sebagaimana amalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bukan amal menurut kita, tetapi amalan agama yang sempurna. Maka tugas kita dari hidup sampai menuju kematian adalah berusaha mewujudkan agama yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kerja usaha dakwah tabligh ini, tujuan utamanya adalah mengusahakan agar amal agama yang sempurna wujud di dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita 4 bulan, 40 hari, IPB, bukan itu. Itu adalah tareka jalan untuk kita sampai kepada amal agama yang sempurna. Ini patron kita, tujuan kita ke sana. Untuk apa? Mewujudkan amalan agama yang sempurna. Karena nanti ketika amalan agama kita sempurna, barulah pertolongan Allah Ta'ala datang. Apabila amalan agama kita sempurna, maka barulah pertolongan, nusratullah
itu datang dalam kehidupan kita. Sebagaimana para sahabat. Sahabat ketika mereka baru sholat 2 rakaat, Muaz bin Jabal, gunung sudah terbelah. Kenapa bisa? Padahal kita juga sholat. Karena amal sholatnya sahabat itu sempurna. Amal sholatnya sahabat sempurna. Sahabat baru takbir, suara takbirnya, maka orang-orang kafir jadi ketakutan. Kenapa? Padahal takbirnya sahabat sama dengan takbir kita. Zikirnya sama dengan zikir kita. Karena takbir para sahabat adalah takbir yang sempurna, amal yang sempurna. Ketika amalan kita ini sempurna, maka barulah pertolongan nusratullah, kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan akan datang dalam kehidupan kita. Maka ini patron tujuan kita, menghadirkan, mengusahakan agama yang sempurna. Maka untuk mendapatkan amal agama yang sempurna, sebagaimana para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat 4 amalan Masjid Nabawi secara bersamaan. 4 amalan Masjid Nabawi secara bersamaan. Apa itu? Pertama, sahabat diajarkan dakwah ilallah. Karena dengan dakwah senantiasa membicarakan kebesaran, keagungan, kehebatan Allah, maka iman akan sempurna. Yang kedua, sahabat diajarkan ta'lim wa ta'lum. Maka dengan ta'lim wa ta'lum ini, sahabat akan mengetahui apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga perintah itu diterima oleh Allah. Ini persoalannya, amal kita diterima atau tidak. Sahabat dengan belajar ta'lim wa ta'lum, maka amalan mereka telah sempurna dan diterima oleh Allah. Kemudian mereka diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir wal ibadah. Zikir, ibadah yang disertai dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Salat yang di dalamnya ada pengingatan, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat mereka diterima. Dan yang keempat, mereka diajarkan hikmat. Apa itu? Memperbaiki muamalah, memperbaiki muasara, dan memperbaiki daripada akhlak mereka. Maka 4 amalan ini membentuk sahabat sehingga amal agama mereka sempurna. Maka saudara dimuliakan Allah Ta'ala, ini patron kita di dalam kerja agama ini. Tujuan kita adalah menyempurnakan amalan agama sempurna. Apa itu amalan agama sempurna? Maka alim ulama telah memberitahukan kepada kita, yang pertama, iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Bagaimana kita betul-betul hanya tawaju kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong hanya minta kepada Allah, mengharap hanya mengharap kepada Allah. Maka bagaimana hati kita hanya tawaju kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini iman yang sempurna. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk sampai kepada iman yang sempurna ini perlu usaha. Kita perlu usaha. Karena di dalam kehidupan kita ini, mulai daripada kita kecil sampai sekarang ini besar, mungkin sampai tua, maka kita telah terbiasa diajari yakin kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita ini penuh dengan gairullah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada benda-benda. Mulai dari kecil kita melihat bahwa bapak kita yang memberikan rezeki, ibu kita yang memberikan makan. Kita sakit diberikan obat, kita yakin obat yang menyembuhkan.
Kita dibawa ke rumah sakit, kita yakin dokter yang memberikan kesembuhan. Sampai besar begitu juga. Akhirnya kita ulang kepada anak-anak kita. Kita ulang. Ada yang sakit kita bawa ke dokter, kasih minum obat, apa semua. Begitu juga memperlihatkan kepada mereka bahwa kita yang memberikan mereka makan, memberikan rezeki kepada anak kita adalah kita. Ada sesuatu maka kita selesaikan masalah-masalahnya sehingga nampak dalam kehidupannya bahwa kita menyelesaikan masalah-masalahnya. Ini yang terus terjadi. Sehingga sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah terbiasa dengan perkara ini. Kita sudah terbiasa dengan perkara ini. Padahal yang kita mau bagaimana hati kita ini hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu usaha. Usaha untuk mengeluarkan semua kebiasaan dan keyakinan ini dan hanya memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu usaha. Para sahabat berapa lama Pak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? 23 tahun. Masa Mekah. Masa memasukkan iman ke dalam hati mereka. Masa penuh mujahadah, pengorbanan. Memasukkan kalimat la ilaha illallah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ke hati-hati mereka. Ini sahabat. Maka saudara dimuliakan Allah taala, kita juga perlu buat usaha. Maka usaha yang pertama yang harus kita buat, dan ini harus kita korek betul sampai keluar. Dalam usaha dakwah tabligh ini adalah mengusahakan bagaimana iman kita sempurna. Bagaimana iman kita sempurna. Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang pertama. Bagaimana meyakini la ilaha illallah. Hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya? Maka para sahabat diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan usaha dakwah, senantiasa membicarakan kebesaran, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di Mekah, yang pertama yang ditaklimkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Arqam. Coba Pak, hebatnya Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah taala. Taklim dibuat di tengah-tengah orang kafir Quraisy di rumah Arqam. Bukan di sudut kota Mekah sembunyi-sembunyi, bukan. Tetapi rumah Arqam ini di tengah-tengah daripada rumah orang Quraisy. Allahu Akbar. Ketika orang Quraisy berusaha menghentikan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kudrat, kekuasaan, kehebatan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat taklim di rumah Arqam yang di tengah-tengah rumah orang-orang kafir Quraisy. Allahu Akbar. Apa yang pertama ditaklimkan Nabi? Yang ditaklimkan adalah tentang kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa yang menciptakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala kuasa ketika menghidupkan orang yang sudah mati kembali menjadi hidup lagi. Diceritakan bagaimana dalam Al-Quran nanti, ketika nanti di akhirat, maka orang-orang kafir bertanya, bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan? Allahu Akbar. Apa susahnya bagi Allah? Allah yang mematikan dan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Allahu Akbar. Maka ditaklimkan Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, yang mengatur segala keadaan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hujan itu menghidupkan tanah. Kemudian mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini dimakan oleh ternak-ternak. Kemudian ternak ini ada susunya, dagingnya dimakan. Semua untuk sirkulasi kehidupan manusia. Diperkenalkan kepada para sahabat bahwa semua ini adalah sirkulasi kehidupan ini, semua datang dari Allah. Nampaknya sirkulasi seperti itu. Turun hujan, tumbuh tanaman, dimakan sapi. Sapinya dipotong, dimakan dagingnya, diambil susunya, diambil kulitnya. Semua sirkulasi kehidupan ini
untuk manusia, tetapi dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ditaklimkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Yang pertama yang ditaklimkan adalah tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hati-hati sahabat itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kuasanya Allah, mengenal kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ditaklimkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kudratnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, ketika manusia bersetubuh, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan daripada spermanya, dalamnya ada nutfah. Coba Pak, di antara 2.500 juta ataukah dalam kedokteran 250 juta, kalau saya salah 2.500 juta, daripada nutfah yang terlempar hanya satu yang jadi. Satu yang jadi, yang membuahi daripada sel telur wanita. Banyaknya terlempar itu Pak, kalau satu kali kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan pemikiran kita ini yang terbatas meneliti yang mau jadi di antara 2.500 juta tadi itu. Kalau dihitung, setiap satu yang mau kita teliti 2.500 supaya juta, itu butuh waktu 1 menit mau. 1 menit. Kira-kira berapa tahun Pak baru kita dapatkan satu yang berkualitas itu, yang masuk dan menjadi anto dan menjadi seorang manusia. Bagaimana? Berapa banyak? Kita ini pilihan, dipilih di antara 2.500 juta. 1 menit saja dipilih, terbang, truk, kemudian dipilih yang akan menjadi bibit yang masuk ke sel wanita dan akan menjadi manusia. Allahu Akbar. Kira-kira berapa juta? Ada yang bisa hitung? Berapa lama? 1 menit saja. Dalam 1 hari ini berapa menit? 100 berapa menit? Dalam 1 hari. Berarti kalau 60, berarti baru 60. Berapa tahun kira-kira Pak? Tapi Allah dengan kuasanya, kodratnya, kekuasaannya, Allahu Akbar, dengan cepat mampu memilih, dengan cepat memilih, itu masuk dan jadi. Allahu Akbar. Itu ditaklimkan kepada sahabat-sahabat tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat begitu melihat dirinya, maka dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian ingin mengenal Allah, kenalilah dirimu. Waktu dicipta saja 2.500 yang terlempar, yang satu itu kamu. Allahu Akbar. Bagaimana cara pilihnya Allah? Begitu cepat. La ilaha illallah. Kemudian ditaklimkan kepada para sahabat apa? Tentang kampung akhirat. Yang pertama tentang kebesaran, kehebatan, kekuasaan Allah. Setelah itu ditaklimkan kepada para sahabat di rumah Arkam apa? Tentang kampung akhirat. Disiapkan kerohanian sahabat untuk menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Ketika mau mati, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikatnya. Allah takhafu wa la ta'sanu, jangan takut, jangan ragu, tuh tempatmu di apa? Di sorga. Itu tempatmu di sorga. Di dalamnya subhanallah, kalian akan makan buah-buahan, minum arak yang manis bersama dengan para bidadari-bidadari. Bersama dengan para bidadari, makan buah-buahan, 1 kali gigit lain rasanya, gigitan kedua lain rasanya, gigitan ketiga lain rasanya. Diceritakan kepada mereka. Akan berjumpa dengan bidadari-bidadari yang cantik. 1 kali tusuk lain rasanya, 2 kali tusuk lain rasanya. Allahu Akbar. Diceritakan kepada mereka tentang nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka.
Dan diceritakan kepada mereka bagaimana keadaan orang-orang yang tidak taat, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika akan mati akan disiksa, dikubur akan disiksa, di mizan mereka akan sengsara, di mahsyar mereka akan sengsara. Kemudian di titian sirat ada gancu-gancu yang akan mengambil mereka, dilemparkan masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Yang mana ketika satu orang jatuh, dilemparkan turun, maka 70 tahun kata Nabi baru dia sampai. Satu hari akhirat, Pak, berapa tahun di dunia? 1000 tahun kali 70 berapa lama? Nah itulah, paling itu masih panjang. Tidak sampai tungan kita, jauh sekali ke bawah, jauh ke bawah. Pak, lihat itu yang ada HP yang orang Amerika itu loncat apa? Dari atas itu apa? Bukan, satelit. Yang loncat turun, dia pakai hitungan, tidak sampai berapa jam. Karena kalau kita jatuh itu semakin tinggi itu semakin cepat. Semakin cepat. Dia hanya hitungan tidak sampai berapa jam lah dia sampai. Ada pernah gitu kan? Ada uji coba. Itu Pak hanya berapa jam? Berapa ketinggiannya? Kalau kita hitung di titian sirat tadi 70 tahun baru kita sampai. Satu hari akhirat 1000 tahun. Satu hari dunia 1000 tahun akhirat. Allahu Akbar. Coba hitung Pak, berapa lama? Nah orang semakin jatuh, semakin cepat turunnya. Allahu Akbar. Ditaklimkan kepada mereka keadaan itu, sehingga mereka menjadi takut dengan keadaan itu. Mereka cinta yakin kepada kampung akhirat, sehingga ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, mereka begitu giat melaksanakannya, yakin kepada Allah, takut kepada Allah, dan mereka begitu gembira melakukan amal tersebut karena mereka yakin dengan kampung akhirat. Dan ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan rela meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena hati-hati mereka telah siap untuk menerima itu semua. Itu yang ditaklimkan pertama. Sehingga ketika ada perintah bahwa khamar itu haram, Allahu Akbar, hati mereka telah siap, rohani mereka telah siap, maka mereka langsung meninggalkannya. Yang di rumahnya ada disimpan berapa cergen, langsung disikat, dibuang semua. Ada yang sementara minum masih di mulutnya, maka mereka muntahkan, buat. Ada yang di perutnya, mereka minum, muntahkan, karena sudah ada kesiapan dalam hati mereka. Ketika iman wujud di dalam hati-hati umat ini, sebagaimana sahabat, maka melaksanakan perintah gampang, meninggalkan larangan juga akan mudah. Namanya berserah diri. Maka ini yang pertama ditaklimkan Nabi tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, kehebatan Allah. Yang kedua tentang kampung akhirat. Maka dakwah kita yang pertama yang harus kita sampaikan adalah dakwah tentang keagungan kebesaran Allah dan dakwah tentang kampung akhirat. Allahu Akbar. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika iman ini telah wujud, maka akan wujud yang namanya amal-amal agama karena sudah ada kesiapan hati kita. Ada perintah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan cepat. Dan kita ridah meninggalkan larangan itu. Kata ulama, kalau saja seandainya sebelum mereka ini disiapkan hati mereka untuk meninggalkan khamar tadi, mereka langsung diperintahkan tinggalkan khamar itu haram, maka mereka akan menolak. Mereka akan mengatakan, kenapa kita disuruh tinggalkan khamar? Ini kebiasaan yang baik, ini adalah kebiasaan nenek moyang kita. Tetapi karena hati mereka telah siap, telah masuk iman di hati mereka, maka mereka rela meninggalkan semua. Maka seperti itu ketika iman sempurna, maka akan wujud amal-amal yang sempurna, terutama amalan solat. Karena solat ini imanuddin, dia adalah tiangnya, induknya daripada seluruh amal. Miftahul jannah, kuncinya daripada surga. Dan wujudnya iman seseorang itu
yang paling pertama nampak adalah dengan amal-amal, yaitu solatnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjidku. Bukan satu masjid. Dia di tempatnya jaga solat, dia keluar jalan, dia safar, jaga solatnya. Dia mau ke pengantin waktu solat, jaga solatnya. Dia di kantornya, jaga solatnya. Ini namanya memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menjaga solatnya di masjid-masjid Allah Ta'ala di mana saja dia berada. Dia di pasar dagang, ada masjid di pasarnya, dia jaga solatnya. Memelihara, menjaga daripada solatnya. Ini adalah tanda pertama orang yang beriman. Dan apabila solat kita sempurna, maka pasti akan menghasilkan dalam kehidupan kita akan mudah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya solat yang benar adalah solat yang akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga dikatakan apabila ada orang yang solat tetapi belum bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka itu bukanlah solat yang sempurna. Bukan berarti dia tidak solat, tetapi itu bukanlah solat yang sempurna. Karena ketika sempurna solatnya, diterima solatnya, maka dia akan mudah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah kita memperbaiki daripada solat kita, sampai solat kita betul-betul bagus, khusyuk, sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada nasihat daripada orang tua kita, beramal itu mudah, tetapi diterimanya amal itu yang susah. Para sahabat, mereka telah diterima amalnya, sehingga datang pertolongan Allah. Kita juga ibadah seperti sahabat, solat, puasa, zikir dan lain-lain, tetapi belum datang pertolongan Allah karena amal-amal kita belum diterima. Karena diterimanya amal ini, subhanallah, ini banyak pendukungnya sampai amal kita diterima. Menjaga makanan kita, menjaga wudu kita, menjaga akhlak kita, menjaga muamalah kita, menjaga muasyarah kita, sampai diterimanya amal. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk wujudkan agama sempurna setelah iman, ibadah, solat, maka bagaimana kita memperbaiki daripada muamalah kita. Buah iman yang sempurna, amal yang sempurna, akan wujud muamalah yang sempurna. Muamalah ini berhubungan dengan harta, berhubungan dengan apa? Hubungan dengan orang lain yang di dalamnya ada daripada uang, daripada janji. Maka bagaimana kita menjaga itu semua? Karena bukti daripada iman dan amal kita, muamalah kita menjadi baik. Sehingga nanti ketika iman kita bagus, amal kita bagus, muamalah kita rusak, maka nanti di akhirat kita menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi. Solat bagus, nipu orang. Solat bagus, ambil harta orang. Solat bagus, solimi orang. Maka nanti di akhirat diperjumpakan dengan kita, mau kemana dia? Masuk surga karena solatnya bagus. Tunggu dulu. Ini di dunia dulu diambil, dia belum kembalikan. Di dunia dulu dia pernah anu saya, di dunia dulu dia pernah ambil ini, diambil ini, maka dipertemukan kita dengan dia. Solat kita bagus, muamalah kita rusak, maka habis seluruh amalan-amalan kita. Bahkan dosa kita dia akan pikul. Kita akan memikul dosa orang yang akan menuntut kita. Maka ini
Jangan sampai itu terjadi. Makanya amalan sempurna, patron kita ini amalan sempurna. Jangan sampai di akhirat nanti kita menjadi orang yang rugi. Kalau bahasa anak-anak sekarang ini sesa saja ki. Iya. Salat nipu, ambil hartanya orang, solimi orang. Di akhirat dituntut. Sesa saja ki nanti di sana. Maka supaya tidak sesa seperti itu, tidak menjadi orang yang rugi, maka patron kita amalan yang sempurna. Perbaiki iman, perbaiki amal solat kita, puasa dan lain-lain, perbaiki muamalah kita. Perbaiki muamalah kita, dituntut nanti kita. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki muasara kita. Perbaiki muasara kita. Apa itu muasara? Hubungan ke dalam dengan anak, istri, ibu, mertua, kakak, semuanya. Sehingga dikatakan orang yang beriman di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, adalah orang yang paling baik kepada istrinya, orang yang paling baik kepada anaknya. Maka untuk menjadi ukuran kita, baiknya kita, jangan tanya orang di kantor kita, jangan tanya orang yang jauh dari kita. Tapi siapa yang kita mau tanya? Tanya orang dekat kita. Tanya istri dan anak-anaknya. Tanya istri dan anak-anaknya. Tanya bagaimana istri ini selalu cerita suaminya, berarti suaminya tidak baik. Tanya bagaimana anaknya. Kalau ada anak-anak ini kita kasih, misalnya mau coba kita kasih uang dia, minta kita kasih ini nak. Bagaimana bapakmu? Nyereki. Nah. Maka untuk mengetahui bagaimana keadaan kita, kualitas iman kita bukan dari solat kita, ini salah satu ukuran, tetapi juga dari muasara kita dengan anak istri kita. Kalau kita masih selalu marah, kalau kita masih selalu ngomel, macam-macam dalam keluarga kita, istri, anak semua, maka berarti kita ini belum lagi mempunyai amalan agama yang sempurna. Belum lagi. Maka saudara muliakan, ini patron kita, amal agama yang sempurna. Dan yang kelima, dan yang berikutnya memperbaiki daripada akhlak kita. Akhlak ini kepada seluruhnya, mau orang kafir, orang Islam, semuanya kita diperbaiki. Karena yang akan menjadi sebab terbesar masuknya orang Islam itu karena akhlak kita. Karena akhlak kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak orang yang masuk Islam karena akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang kafir yang buta yang tinggal di ujung daripada kampung Mekah, Nabi selalu kasih makan tiap hari. Padahal dikasih makan selalu celah Nabi, jangan kau sampai kau ikut itu yang namanya Muhammad, dia itu penyihir. Padahal yang kasih makan ini Nabi, yang kasih makan Nabi. Setelah Nabi meninggal, maka Abu Bakar bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, anaknya, istri Nabi, apa kebiasaan Nabi lagi yang belum saya lakukan? Aisyah katakan, di pinggir sana kota di Mekah ada satu orang buta kafir selalu dikasih makan oleh Nabi. Maka dia datang ke sana, Abu Bakar kasih makan itu orang buta. Maka sama juga bahasanya, wahai kamu, jangan kalau ketemu Muhammad itu tukang sihir, tukang pembohong, jangan kau ikuti agamanya. Maka begitu sedihnya Abu Bakar sampai Abu Bakar menangis. Sampai orang yang dikasih makan ini tahu yang kasih makan saya ini bukan yang seperti biasa. Maka dikatakan, kamu bukan orang yang seperti biasa. Maka dikatakan, wahai ibu, ketahuilah orang yang kasih makan kamu dia telah meninggal. Dan itu adalah orang yang tiap hari engkau celah, orang yang tiap hari engkau musuhi. Itulah yang memberi makan kamu setiap hari. Allahu Akbar. Maka situ begitu mendengar perkataan Abu Bakar, maka orang buta Quraisy itu, kafir Quraisy itu langsung masuk Islam. Karena akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun para sahabat yang lain, dengan akhlak mereka banyak orang masuk Islam. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, inilah patron amal agama yang sempurna. Kemudian yang terpenting juga kita perbaiki adalah niat kita.
Setelah seluruh amal, sehingga orang tua katakan, berbuat amal bagi orang amal itu mudah, tetapi diterimanya amal itu yang sulit. Karena di dalamnya salah satunya ada ikhlas. Beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita buat dakwah, buat kerja agama itu untuk mencari ridha Allah taala, untuk dekat kepada Allah taala, untuk menjadi kekasih-kekasih Allah taala. Bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk mencari dunia dalam agama, bukan, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan gelar-gelar dalam agama, bukan, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggi adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita jaga dalam amal, bagaimana menjaga keikhlasan kita. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting lagi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada sahabat apa itu amal agama yang sempurna, bagaimana cara mengamalkannya, dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada sahabat bagaimana menyebarkan amalan agama yang sempurna. Jadi diajarkan cara pengamalannya dan juga cara menyebarkan itu agama. Diajarkan kepada sahabat bagaimana cara menyebarkan agama, sehingga ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau baginda Nabi sallallahu meninggal dunia, karena ilmu tentang amalkan agama sudah diajarkan, ilmu tentang menyebarkan agama sudah diajarkan, maka agama tetap tersebar ke seluruh alam. Tersebar sehingga sahabat memahami betul bahwa tugas mereka adalah menjadi hamba Allah, mengamalkan agama secara sempurna. Patron mereka mengamalkan agama secara sempurna, ini juga menjadi patron kita, amalkan agama secara sempurna. Apa tadi itu? Iman, amal, muamalah, muasyarah, akhlak, dan jaga keikhlasan kita. Kemudian sahabat memahami bahwa tugas mereka adalah menjadi khalifatullah, menjadi pengganti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah tugas dan tanggung jawab kita. Agama ini adalah amanah, amanah yang datang dari Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amanah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada generasi berikutnya, tabi'un semuanya. Kemudian sampai kepada wali-wali Allah, terus menjadi agama kepada kita untuk disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka ini penting saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa membawa dua sifat ini sebagai hamba, menyempurnakan agama dan juga menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tugas dan tanggung jawab kita. Atas perkara semua kita siap insyaallah di masyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.